Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita ada di bulan Maret 2021 dan Tuhan terus tuntun kita, saudara, sehingga kita boleh ada sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, gereja Tuhan terus dituntun dengan tema demi tema. Bulan Januari yang lalu Tuhan tuntun kita dengan satu tema, tulus. Lalu Februari Tuhan berbicara kepada kita tentang satu hal, yaitu proses. Dan untuk bulan Maret ini, saudara, Tuhan sedang membawa kita di dalam satu hal yang penting di tahun integritas ini, yaitu tentang karakter. Itulah sebabnya pagi hari ini, saudara, saya akan menyampaikan satu tema khotbah, yaitu membangun karakter ilahi. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur, pasal 25, ayat 4 sampai dengan ke-5. Yang tertulis demikian, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kalau kita membaca, saudara, perikop dari Mazmur 25 ini, maka di sana dituliskan doa mohon ampun dan perlindungan. Pemazmur Daud menuliskan di dalam pasal 25 ini, saudara, di dalam ayat-ayat selanjutnya, sama seperti Musa yang tertulis di dalam Kejadian 33 ayat 13, pemazmur sangat ingin mengetahui jalan-jalan Tuhan, dituntun oleh Tuhan sesuai dengan jalannya. Dan ini, saudara, dituliskan di ayat yang ke-7, dia berkata, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggarannya jangan Tuhan ingat. Ini ada titik balik dari pemazmur Daud untuk berubah akan karakternya, dari karakter yang buruk, saudara. Dosa-dosa pada waktu muda, pelanggaran-pelanggarannya, Daud tidak ingin Tuhan mengingatnya, tetapi Daud rindu supaya dia ditunjukkan jalannya. Bahkan pemazmur juga rindu karakter lamanya diubahkan, ditulis di dalam ayat 19. Lihatlah betapa banyaknya musuhku. Pemazmur Daud menyadari bahwa musuhnya banyak. Kalau seseorang memiliki musuh yang banyak, saudara, artinya karakternya tidak menyenangkan. Dan dia lanjutkan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Wow, sudah musuhnya banyak, musuh itu membenci dengan sangat mendalam. Artinya ada dendam. Saudara, dua hal. Di atas adalah karakter yang buruk yang dimiliki oleh pemazmur Daud, sehingga banyak musuh yang membenci dan sangat mendalam. Nah, saudara, pada saat kita sedang berbicara tentang karakter, pertanyaannya adalah, apakah karakter seseorang bisa diubahkan? Karena pemazmur Daud rindu dan ingin supaya karakternya diubahkan menjadi baik sesuai dengan jalan Tuhan. Ada sebagian orang menganggap bahwa karakter itu tidak bisa dirubah. Itu merupakan satu faktor yang memberikan keunikan antara individu satu dengan yang lainnya, saudara. Yang menjadikan satu orang dengan yang lainnya berbeda karena karakternya menjadi ciri khas masing-masing. Benarkah demikian, saudara? Bahwa karakter tidak bisa diubahkan? Kalau begitu, jika seseorang memiliki karakter buruk, artinya bukan kesalahan orang itu, karena karakter itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Merubahnya akan menjadi sia-sia, karena sekeras apapun seseorang untuk berubah, tidak akan bisa berubah. Jadi kalau ada seseorang memiliki karakter buruk dan kemudian pengen protes karena memiliki karakter buruk itu, saudara, proteslah kepada Tuhan, karena dialah yang mengkaruniakan karakter itu. Tetapi pada pagi hari ini, saudara, pemazmur Daud memberitahukan kepada kita, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Artinya,
Pemazmur Daud berpikir bahwa karakter yang buruk itu bisa diubahkan di hadapan Tuhan. Dan Daud ingin supaya diberitahukan kepadanya jalan-jalan Tuhan. Tunjukkan kepadaku, kata Daud. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ini kerinduan daripada Daud untuk merubah karakter yang buruk menjadi karakter yang baik sesuai dengan jalan kebenaran Tuhan. Tetapi ada yang menarik di sini, saudara. Dia katakan begini, dan ajarlah aku. Jadi, karakter yang buruk bisa diubahkan menjadi karakter yang baik kalau kita mempunyai kerinduan untuk diajar oleh Tuhan, ditunjukkan jalan-jalan Tuhan kepada kita. Kita akan dibawa untuk memiliki karakter yang baik. Dan Daud mengatakan itu. Daud sedang merindukan untuk ada karakter ilahi di dalam hidupnya. Dan dia terus belajar untuk itu. Dan karakter yang baik, manusia ilahi tidak bisa datang seketika, saudara. Oleh sebab itu, pemazmur berkata, ajarlah aku. Untuk berubah harus belajar. Belajar dengan ketekunan, dengan kesungguhan. Sama halnya ketika kita sedang menempuh pendidikan, tidak langsung seketika kita memperoleh gelar sarjana S1, saudara. Tetapi harus mulai sekolah dasar, kemudian tingkat lanjutan pertama, tingkat lanjutan atas, baru masuk ke kuliah. Proses belajar dengan sungguh-sungguh tidak pernah membolos, saudara. Setiap hari harus belajar. Rutin kita belajar. Dan kita bisa belajar dengan rutin bagaimana jalan-jalan Tuhan yang baik ditunjukkan kepada kita. Sehingga rutinitas yang kita lakukan untuk belajar itu bisa mencapai integritas. Integritas itu adalah karakter di dalam hidup kita. Saudara, berbicara tentang belajar, kita membutuhkan yang pertama adalah kesiapan belajar. Perlu waktu dan kelengkapannya. Harus hadir di kelas baik-baik. Baik itu secara offline maupun secara online, kita harus tetap hadir. Ya, tidak ada kebosanan di sana menyampingkan kesibukan-kesibukan yang lain. Mempersiapkan kelengkapan yang ada. Kalau online, saudara harus ada laptopnya. Ada buku-buku yang diperlukan, ada alat tulis untuk menulis pelajaran-pelajaran yang diikuti. Kesiapan belajar berbicara tentang kematangan dalam belajar, fokus dalam pelajaran. Tidak bisa belajar sambil melihat HP, saudara. Ya. Belajar juga membutuhkan hal yang kedua adalah kerelaan untuk belajar. Kerelaan belajar berbicara tentang motivasi dan minat belajar. Belajar adalah kebutuhan yang harus dikejar dan diperjuangkan. Kerelaan belajar juga harus ada spirit dan gairah belajar. Memiliki semangat untuk menyelesaikan pelajaran itu, saudara. Nah, ini adalah sama halnya dengan hukum Alkitabiah untuk kita belajar membangun manusia ilahi. Kesiapan roh untuk diajar ini yang penting, saudara. Pada saat kita rindu untuk diajar oleh Tuhan, merubah karakter lama kita yang membuat banyak musuh, di mana mereka membenci sangat mendalam, maka diperlukan, saudara, kesiapan roh untuk diajar. Yang pertama, kesiapan rohani kita untuk siap untuk menerima ajaran-ajaran dan didikan. Karena jalan Tuhan, firman Tuhan berisikan ajaran dan didikan kepada setiap kita. Maka diperlukan kesiapan rohani supaya tidak cepat ngambek ketika Tuhan berbicara kepada kita tentang ajaran-ajarannya, tentang didikannya, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus siap dan matang secara rohani. Memiliki satu kerinduan untuk terus intim dengan Tuhan. Kesiapan roh untuk diajar. Yang kedua adalah kedewasaan rohani. Artinya sudah bertobat dan lahir baru. Ya. Kerohaniannya tidak kekanak-kanakan.
mau menerima dan memahami firman Tuhan, saudaraku. Belajar firman Tuhan dengan kebenarannya. Artinya apa, saudara? Saat-saat teduh kita, keintiman kita dengan Tuhan, doa, pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Nah, Daud adalah seorang yang rela diajar, saudara. Oleh sebab itu Daud berkata, ajarlah aku. Dan dia memiliki kedewasaan rohani yang siap untuk diajar oleh Tuhan. Daud rela diajar. Dan Alkitab menceritakan itu, saudara. Yang pertama, Daud memohon kepada Tuhan untuk mengajarinya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, saudara. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, artinya ada kedewasaan rohani untuk mendengar tuntunan daripada Tuhan. Tidak mengeraskan hati ketika Tuhan menegur. Tidak cepat ngambek, saudara. Karena dia rindu untuk diajar oleh Tuhan. Dia menyadari masa-masa yang lalu memiliki karakter yang buruk. Oleh sebab itu, saudaraku, Daud rela ditegur. Ketika karakter lamanya ada di dalam hidupnya, Tuhan tegur Daud. Ketika ia berdosa, Tuhan tegur dia. Dan luar biasanya, saudara, Daud kemudian berbalik dari jalannya yang penuh dengan dosa, menghampiri Tuhan dan bertobat. Saudaraku, Daud yang adalah orang yang rela diajar, juga dia rela untuk mengalami hukuman dari Tuhan akibat daripada dosa yang dia lakukan, akibat dari karakter lamanya. Karena hukuman yang dia alami itu merupakan satu proses untuk diajar oleh Tuhan agar memiliki karakter yang baik, karakter yang Tuhan inginkan. Saudaraku, Daud rela menerima hukuman. Seperti apa hukuman yang Tuhan berikan kepada Daud? Anak yang dilahirkan oleh Batsheba harus mati. Bukankah ini hukuman, saudara? Kehilangan seorang anak yang dikasihi, tetapi dia rela karena dia tahu itu hukuman dari Tuhan akibat dosa dia lakukan. Upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita ada di dalam keadaan dosa, maka saudara, saya mau katakan bertobat. Daud juga rela untuk mendapatkan hukuman akibat karakter lamanya, akibat perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan pada masa lalu. Dikatakan di dalam Alkitab, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Saudara bayangkan, pedang tidak akan pernah menyingkir dari keturunan Daud akibat daripada dosa. Saudara, ini adalah dampak yang menyedihkan bagi anak-anak keturunan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita harus bertobat hari-hari ini dari karakter lama untuk menjadi memiliki karakter yang baru. Hukuman yang lain yang Daud alami adalah ketika Absalom berontak terhadap dirinya, tidak ada rasa hormat kepada dirinya. Dan saudaraku, itulah sebabnya kemudian Daud menyadari itu. Dan dia menjadi orang yang dekat dan intim dengan Tuhan. Berbalik dari jalan yang jahat. Saudara, apa tanda-tanda spirit orang yang bersedia untuk dihajar? Yang pertama adalah hati yang mudah dibentuk dan diajar. Musa menuliskan di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara perhatikan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa sedang berkata, ajar kami, sehingga kami boleh memperoleh hati yang bijaksana. Saudara, ternyata ketika kita merenungkan firman ini, pusat belajar ada pada hati kita. Itu sebabnya yang diajar adalah hati, bukan otak, saudara. Mengapa? Karena hati itu mempengaruhi mata, hati itu mempengaruhi telinga, hati itu mempengaruhi otak.
Dan terjadilah buah pikiran yang dihasilkan dari kerelaan belajar, saudara. Jadi ketika kita rindu untuk kita diajar oleh Tuhan, maka yang terpenting adalah kita harus perhatikan hati kita untuk mau diajar. Bukan otak kita, bukan knowledge kita, tetapi dari hati kita yang harus berubah. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang mudah dibentuk dan diajar, itu akan merubah karakter lama menjadi karakter yang baru. Yang kedua, kesediaan dan kerelaan melakukan perintah. Saudara, Lukas 5 ayat 5 berkata, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Saudaraku, dia mempunyai pengalaman sebagai seorang nelayan yang luar biasa hebat. Dan dia katakan sepanjang malam kami bekerja keras tidak menangkap apa-apa. Dengan pengalaman-pengalaman sebagai nelayan yang begitu luar biasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyuruhnya, pengalaman-pengalaman sebagai nelayan yang luar biasa dia tanggalkan. Dan dia mentaati perintah daripada Tuhan. Saudara, ketika kita rindu untuk diajar oleh Tuhan, harus ada kerelaan untuk melakukan perintah daripada Tuhan. Meluruskan cara dan pola pikir kita kepada kehendak Tuhan. Saudara, kita tidak mengedepankan posisi dan pendirian pribadi, tetapi takluk kepada Tuhan. Tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Yang ketiga, kerelaan untuk kita diajar adalah kesiapan menerima risiko atas apa yang diterima sebagai ajaran. Rela diajar tidak hanya berbicara tentang menerima ajaran, memahami dan mempraktekannya, melainkan siap atas risiko yang dihadapi. Risiko adalah tingkat tinggi membuktikan bahwa kita rela diajar atau tidak, saudara. Risiko yang dihadapi oleh orang yang rela untuk diajar adalah satu spirit. Apakah benar-benar spiritnya untuk diajar itu besar atau tidak ada spiritnya? Saudaraku, sebagai contoh, Daniel mau diajar. Ya. Ketika menghadapi tantangan-tantangan untuk penyembahan berhala, dia tetap teguh untuk diajar Tuhan agar memiliki karakter yang baik di hadapan Tuhan. Sekalipun resikonya dimasukkan ke dalam gua singa, dia tetap teguh. Itu risiko. Dan dia rela menghadapinya. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kalau kita membaca, saudara, di dalam kitab Daniel juga masuk di dalam perapian yang dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Untuk apa, saudara? Karena mereka rindu untuk diajar oleh Tuhan untuk memiliki karakter yang baik. Maka resiko untuk masuk di dalam dapur api yang luar biasa panas, dia rela untuk ada di sana. Orang yang siap untuk diajar, siap menerima risiko apapun juga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, membangun manusia ilahi tidaklah mudah. Diperlukan hati yang mau diajar. Hati yang memiliki kelembutan, tidak sombong. Kesiapan untuk belajar. Kesiapan rohani yang matang, tidak cepat marah. Kalau sedang diajar ngambek, tidak seperti itu, saudara. Ya, pindah gereja, tidak seperti itu. Kerelaan belajar yaitu kedewasaan rohani, bertobat dan menerima, memahami firman Tuhan. Saya percaya, saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun saudara berada, bulan Maret ini kita terus mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan untuk kita boleh membangun manusia rohani yang Tuhan inginkan, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati untuk kita menyembah Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau Engkau Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama ambil bagian untuk dalam perjamuan kudus. Dan kami percaya perjamuan kudus ini ya Tuhan, persekutuan dengan darah Yesus, tubuh Yesus menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biar kiranya pagi hari ini kami terus tertuju kepada Tuhan. Setiap langkah kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Pada saat pagi hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kiranya terus Engkau Tuhan sertai Tuhan. Berikan mereka berkat-berkat daripada-Mu pada saat mereka kekurangan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Tuhan sumber segala berkat. Pada saat mereka sakit Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Pada saat mereka berputus asa Tuhan berikan pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa sesungguhnya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan di dalam Tuhan. Pada saat mereka sedang putus asa Tuhan, di dalam kelemahan Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Kami berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga. Lawat Tuhan keluarga-keluarga. Kami percaya ada kasih Tuhan yang terus Engkau limpahkan. Dan ada satu pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan atas setiap keluarga demi keluarga. Berkati Tuhan keluarga besar. Berkati anak-anak, menantu dan cucu. Engkau berkati mertua ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Karena kami tahu Tuhan, kasih Tuhan sedang dicurahkan. Bapa di dalam kerajaan surga berkati setiap pekerjaan usaha yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Jadikanlah berhasil. Jauhkan dari segala kegagalan. Bapa,
Kami juga berdoa melepaskan berkat buat anak-anak kami, cucu-cucu kami, Tuhan, keturunan kami. Biar kiranya Engkau, rancangan Tuhan, terus terjadi atas mereka dan mereka menyelesaikan rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan yang dengan hati bersuka cita, ucapan syukur akan memberikan persembahan yang terbaik. Kami percaya setiap tangan-tangan yang akan memberi diberkati dengan berlimpah-limpah dan mereka tidak akan kekurangan apapun juga. Bahkan pada saat mereka mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu, maka tingkap-tingkap langit Engkau bukakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Biar kiranya kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Dan biar kiranya kami boleh terus menikmati kerajaan surga di dalam sepanjang kehidupan kami, di mana Engkau memperkenankannya. Bapa, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadakan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.